Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekanku semua. Kami sapa dulu rekan-rekan mahasiswa. Ada 2 mahasiswa yang dari kampus STSTkom. Juga tidak lupa kami sapa rekan-rekan dari cabang dari yang dekat dengan STI dulu, dari Suwen. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Juga tidak lupa kami sapa rekan-rekan mahasiswa dari Ungaran, kemudian dari Kendal, dan juga dari Siliwangi, serta 45 Majapahit. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan alhamdulillah Pak Jairani di sini juga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada pagi hari ini untuk mata kuliah teori organisasi. Kami sapa juga Bapak Ibu dosen pendamping. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat. Alhamdulillah pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan proses belajar tentang mata kuliah teori organisasi, seperti biasa karena baru pertemuan yang pertama, saya perlu memperkenalkan diri. Kalau Bapak Ibu pendamping mungkin sudah pada kenal, tapi rekan-rekan mahasiswa mungkin belum pada kenal. Nama saya cukup singkat, Jailani, tempat tanggal lahir di Karanganyar 30 Desember 1968. Sudah cukup tua ya. Alamat tempat tinggal saat ini di Perndowono, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Ini kalau posisi Karanganyar yang paling barat berbatasan dengan Boyolali, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, mahasiswa semuanya, kalau untuk pengalaman berorganisasi Pak Jailani sudah cukup banyak. Sejak tahun 87 ketika masih jadi mahasiswa seperti rekan-rekan Pak Jailani sudah masuk berorganisasi sampai hari ini tetap berorganisasi, apakah itu organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat lingkungan maupun organisasi formal. Kebetulan selain sebagai tenaga pengajar di STSTkom, sampai saat ini Pak Jailani banyak kegiatan di tingkat Kabupaten Karanganyar formal. Salah satunya yang cukup lama itu adalah sebagai Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Daerah atau PEDEP sejak 2007 sampai sekarang. Nanti akan kita ceritakan terkait dengan dinamika berorganisasi. Ada pengalaman menarik ketika berorganisasi Pak Jailani, yaitu tahun 99. Ketika itu saya pergerakan masuk dalam organisasi partai politik di era reformasi. Tahun 99 sudah pada lahir belum? Belum pada lahir. Tahun 99 itu pengalaman menarik Pak Jailani di dunia politik, dan alhamdulillah sebetulnya jadi dewan, tinggal dilantik. Tapi Pak Jailani banyak dinamikanya tentunya. Yang paling utama itu yang hakiki adalah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Pak Jailani belum matang saat itu, umpama jadi DPR pol-poli yang lebih bumi karena masih korupsi. Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Pada sisi yang lain ini perlu kami sampaikan, selalu kami sampaikan ke rekan-rekan mahasiswa ketika saya membuka untuk mata kuliah organisasi. Di dunia politik itu organisasi yang sangat complicated.
Pak Jailani tahun 99 itu 400 juta habis. Mobil terjual, sawah terjual. Tapi apa? Secara ilmu kita mendapat ilmu yang banyak. Oh ini toh berkawan. Oh ini toh berkelompok. Ternyata tidak ada kawan yang abadi, tidak ada kelompok yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan yang ada. Tapi sisi yang lain saya bersyukur juga. Jadi 99 Pak Jailani mundur jadi DPR itu mungkin menjadi suatu fenomenal. Rumangsane konco-konco Jailani hebat, Jailani idealis. Padahal Jailani sadar mergo bodho. Tapi hikmahnya itu tadi bagus. 99 saya mundur, berkawan terus, bergawe berorganisasi terus. Saya sejak 2007 sampai tahun ini, saat ini pun saya masih dapat kerjaan di Pemkab Karanganyar, kegiatan riset ya minimal 100 juta itu masih dapat. Dari 2007 sampai 2024 saya tidak dapat pekerjaan hanya ketika Covid kemarin karena anggarannya dialihkan untuk ini fakta dan inilah hikmahnya. Saya ingin menceritakan kepada rekan-rekan mahasiswa agar menjadi spirit Anda. Anda bersyukur semuanya. Di Stekom semester 1 sudah diberi mata kuliah teori organisasi. Harapan saya, saudara tidak hanya kuliah cari IP yang tinggi, tapi juga berorganisasi sesuai dengan kapasitas Anda. Organisasi mahasiswa, BEM, panjat tebing, kelompok diskusi, kelompok studi, dan segala macam. Saya selalu menyemangati teman-teman yang ada di STI ini untuk berorganisasi secara mahasiswa, sejak dari mahasiswa, sehingga kita nanti bekerja saudara punya modal berorganisasi yang baik. Itu sedikit perkenalan dari saya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama. Kita bicara tentang konsep dasar dan pengertian organisasi. Saya dalam materi PPT saya hanya sekecil sederhana karena saya banyak ceritanya. Harapan saya rekan-rekan juga bisa mengembangkan. Pak Jailani ujiannya tidak ialah adalah sekilas sebutnya tidak begitu. Yang paling penting nanti ada di praktek saudara. Itu rekan-rekan semuanya, kita masuk pada pembahasan untuk mata kuliah materi pokok bahasan tentang konsep dasar dan pengertian organisasi. Seperti biasa, sebelum kita membicarakan tentang materi pokoknya, kita sampaikan tujuan pembelajaran dari kita mempelajari materi bab ini. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami sejarah organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti dan dapat mendefinisikan tentang pengertian dan konsep organisasi. Nah, ini yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep organisasi dalam perilaku berorganisasi. Saya berharap setelah pertama ini kita diskusikan, kita bicarakan, saudara punya frame pemikiran. Oh, berarti aku berorganisasi itu penting. Oh, berarti saya berorganisasi tidak harus jadi ketua. Yang namanya perilaku baik dalam organisasi itu tidak hanya jadi ketua yang baik, tidak. Ketua yang baik, alhamdulillah. Tetapi bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita sebagai bagian dari organisasi. Baik, kita masuk pada pembahasan. Sebagai pedoman, perlu kami sampaikan, organisasi atau berkelompok itu sudah ada sejak peradaban manusia. Kalau tujuan pembelajaran tadi agar mahasiswa mampu memahami sejarah organisasi, kita melihat sejarah peradaban manusia, nenek moyang kita Nabi Adam. Adam dan Hawa ditempatkan di muka bumi, dikeluarkan dari surga, tidak dapat bekerja sendiri, tapi berkelompok saling membutuhkan. Adam membutuhkan Hawa, Hawa juga membutuhkan Adam. Dalam mengelola sumber daya yang ada di muka bumi, mereka
mereka bekerja bersama-sama. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selain punya kebutuhan makan, minum, kebutuhan lawan jenis, juga punya kebutuhan dengan bersosialisasi dengan pihak lain. Yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk yang lain adalah kebutuhan sosial. Saya tanya rekan-rekan mahasiswa semuanya yang ada di STIE, kira-kira ketika Anda sejak lahir sampai saat ini segini itu semuanya sendiri bisa enggak? Mesti membutuhkan orang lain. Selain kita kepuasan, ternyata saya kenal dengan mahasiswa baru kedua ketika dengan Pak Jaya ini, ada mahasiswa, kita punya keluarga yang baru. Juga demikian, Anda punya teman yang baru. Nah, kembali kepada kita bicara tentang berkelompok atau berorganisasi. Berkelompok atau berorganisasi itu ada sejak peradaban manusia. Manusia diciptakan di muka bumi, selain butuh makan, minum, dan kebutuhan lawan jenis, juga ada kebutuhan sosial yang lain. Itu kodrat. Artinya apa? Bahwa sebetulnya berorganisasi atau berkelompok itu ada sejak manusia itu ada. Hanya persoalannya tidak definisi